Dunia Pendekar dengan bangga mempersembahkan sebuah mahakarya dari Dharma Patria. Inilah Pendekar Mata Keranjang 108 dalam episode Istana Karang Langit bagian kedua. Senja baru saja menyusup di balik punggung Gunung Semeru. Gelap mulai datang, menggapai puncak gunung berikut sekitarnya. Di lereng gunung, tepatnya di sekitar perbatasan sebuah hutan kecil yang hanya ditumbuhi pohon-pohon karet dan pinus, tampak suatu bangunan besar yang kelihatan sudah tua. Ditilik dari bentuk bangunan, serta papan nama di depan yang sudah lapuk dan keropos, serta menggantung tak terawat, dapat diduga kalau bangunan tua ini adalah sebuah perguruan silat. Nama yang tertera di papan, Perguruan Samudra Putih. Di kalangan persilatan, perguruan ini dikenal berkiblat pada golongan putih. Meski malam baru saja menjelang, ternyata di sekitar perguruan itu tak terdengar suara orang-orang yang tengah berlatih kanuragan. Dari luar bangunan itu nampak sepi, bagai tak berpenghuni. Namun jika melihat lebih ke dalam, maka suasana akan menjadi lain, karena meski hanya diterangi bintang-bintang tanpa kemunculan sang rembulan sepotong pun, di halaman tengah perguruan itu tampak beberapa orang sedang duduk bersila. Tangan mereka bersedekap, sejajar dengan dada yang tegak lurus dengan kepala tertunduk. Mereka membentuk 3 barisan. Salah seorang yang memakai jubah putih terlihat duduk di depan, berhadapan dengan beberapa orang yang berpakaian putih-putih hingga membentuk saf-saf. Orang yang paling depan mengenakan jubah putih dan berumur setengah baya. Wajahnya yang dihiasi jenggot selalu tersenyum, tetapi berkesan wibawa. Dia adalah ketua perguruan Samudra Putih. Orang-orang kalangan persilatan memanggilnya Aki Lempungan. "Kita cukupkan latihan pernapasan malam ini," terdengar suara berat dan berwibawa dari Aki Lempungan. Maka serentak beberapa pemuda berpakaian putih-putih menegakkan kepala dan mencurah hormat. "Gatrah, mana Aji?" tanya Aki Lempungan kepada salah seorang pemuda yang masih duduk bersila tepat di hadapannya. "Ada di biliknya, Guru," jawab pemuda yang dipanggil Gatra dengan sedikit mengangguk. Dari tempatnya bersila, Aki Lempungan bangkit. Raut mukanya tampak agak berubah saat mendengar jawaban Gatra. Untuk sejenak, matanya menyapu seluruh halaman tempat beberapa pemuda berpakaian putih duduk bersila. Dia menghela nafas panjang sehingga bahunya sedikit terangkat. "Baik, kalian istirahatlah," desah Aki Lempungan sambil berbalik membelakangi halaman dan bergegas masuk ke ruangan. Sementara para pemuda yang tadi duduk bersila kini segera bangkit. Mereka lantas berjalan memasuki kamar masing-masing di perguruan ini. Anak bengah, aku tidak habis pikir, kenapa hati anak itu tidak juga tergerak untuk mempelajari ilmu silat. Aki Lempungan bicara sendiri sambil membelokkan langkahnya ke arah lorong yang menuju beberapa bilik di bagian belakang bangunan perguruan. Di depan sebuah bilik, lelaki setengah baya itu menghentikan langkah. Kembali dia menarik nafas panjang. "Aji, apa kau ada di dalam?" panggil laki-laki berjubah putih ini. Tak terdengar sautan dari dalam bilik. "Aji, apa kau ada di dalam?" ulang Aki Lempungan dengan sedikit mengeraskan suara. Karena belum juga ada jawaban, Aki Lempungan segera mengangkat tangannya. Langsung didorongnya pintu bilik. Matanya sedikit menyipit manakala pintu bilik mulai terbuka karena seberkas sinar lampu teplok menerpa wajahnya. Begitu pintu bilik terbuka, Aki Lempungan langsung melangkah masuk.
Pandangannya segera menebar ke seluruh ruangan bilik yang hanya terbuat dari pelepah nyiur kelapa. Disinari warna merah lampu teplok, di atas sebuah bangku panjang terbuat dari bambu, tampak seorang anak muda berusia belasan tahun tidur terlentang dengan dengkur keras dan teratur. Tubuh pemuda ini tidak begitu kekar. Rambutnya yang panjang melewati tengkuk, aut-autan tak teratur, tapi wajahnya tampak tampan. "Aji," panggil Aki Lempungan sambil mendekati bangku panjang. Pemuda yang tidur di bangku panjang menggeliat, lalu kedua matanya diusap-usapnya sebelum bangkit duduk dan meluncurkan kakinya. "Paman Guru." Pemuda itu agak terkejut manakala matanya melihat orang berjubah putih yang tegak di hadapannya. Buru-buru dia menurunkan kakinya, lantas menjurah hormat. Aki Lempungan tersenyum sedikit. Matanya memandangi lekat-lekat pemuda tanggung yang sedikit menunduk. Bagaimana Aji? Apa kau masih juga belum tertarik dengan ilmu silat?" tanya Aki Lempungan membuka suara. Pemuda yang dipanggil Aji mendongakkan kepala. Matanya menyorot tajam, menusuk bola mata Aki Lempungan di hadapannya. Anu Paman, maafkan aku. Sampai sekarang aku belum tertarik untuk belajar ilmu silat," jawab Aji pelan. Benar-benar amat disayangkan kalau kau masih belum berubah pikiran, Aji," gumam laki-laki berjubah putih ini dengan geleng-geleng kepala. "Maafkan aku Paman Guru. Aku bisa saja memaafkanmu, karena belajar ilmu silat memang tidak diharuskan. Tapi jika ingat pesan mendiang ibumu yang menitipkan kau kepadaku, kadang-kadang aku merasa bersalah. Mendiang ibumu berpesan agar aku mendidikmu menjadi orang baik, sekaligus paham ilmu silat. Ya, paling tidak agar kau dapat menjaga diri. Tapi Paman, aku tahu kau pasti akan mengatakan bahwa belajar ilmu silat akan membawa orang takabur, memandang rendah orang lain, serta menjadi biang keladi pertumpahan darah. Itu yang sering kau ucapkan, bukan?" tugas Aki Lempungan. Aji hanya menundukkan kepala sambil menyisiri rambutnya dengan jari-jari tangannya. "Apa yang kau pikir tidak semuanya benar, Aji. Semuanya berpulang pada orang yang memilikinya. Bahkan orang tidak punya kepandaian ilmu silat juga dapat menumpahkan darah. Malah juga bisa sombong. Pikirkan itu. Aku tidak akan gigih menuntutmu belajar ilmu silat kalau mendiang ibumu tidak berpesan padaku. Ini demi kebaikanmu, Nak." Sesudah berkata begitu, Aki Lempungan segera bergegas melangkah meninggalkan bilik, diiringi tatapan sayu mata Aji. Waktu terus bergulir, seiring muncul dan tenggelamnya sang matahari. Perguruan Samudra Putih yang terletak di lereng bukit pagi itu terlihat seperti biasa. Beberapa pemuda tanggung terlihat sedang mencakul. Sebagian ada yang membelah kayu dan sebagian lagi tampak sedang membawa lesu untuk mengambil air dari pancuran di dekat lembah. Memang, ketua perguruan Samudra Putih tak ingin mengajari murid-muridnya untuk hidup bermalas-malasan. Semua murid dibebaninya tugas. Begitu matahari tepat di atas kepala, dan setelah menyelesaikan tugas masing-masing, barulah mereka bisa beristirahat melepas penat. Begitulah hari-hari yang dilalui Aji, walaupun hingga saat ini belum ikut belajar ilmu silat. Siang ini, tepatnya setelah tadi malam didatangi oleh Aki Lempungan, pikiran Aji diselimuti perasaan gundah dan gelisah. Tak bisa disangkal lagi, sejak Aji menetap dan masuk sebagai keluarga besar perguruan Samudra Putih, dia adalah satu-satunya murid yang enggan bahkan tak pernah ikut belajar ilmu silat.
Berkali-kali saudara-saudara seperguruan, bahkan Aki Lempungan sendiri telah mendorongnya agar mau belajar ilmu silat. Namun sejauh ini, dia masih berpaku pada pendiriannya bahwa ilmu silat hanya akan membawa malapetaka dan kehancuran. Aji, mendadak sebuah panggilan memboyarkan lamunannya. Dengan mata sayu tak bergairah serta wajah kusut masai, kepalanya menoleh ke arah datangnya suara panggilan. Tetapi begitu tahu siapa yang memanggil, buru-buru tubuhnya cepat berbalik dan mengangguk hormat. "Oh, Paman Guru," desah Aji sambil tersenyum yang dipaksakan menutupi kegelisahannya. "Jangan terlampau kau pikirkan ucapanku tadi malam, Aji. Aku bicara begitu karena merasa sudah kehabisan cara untuk merubah pendirian dalam otakmu," ujar Aki Lempungan kalau melihat Aji tidak bergairah dan tercenung sendirian. "Aku mengerti, Paman." Bagus. Sekarang kau tidak perlu gelisah lagi, dan kuserahkan semua keputusan kepadamu. Mau belajar ilmu silat boleh, tidak juga boleh, terserahlah. Mungkin kau mempunyai cara tersendiri untuk mempertahankan diri kalau suatu saat dihadapkan pada masalah demi mempertahankan hidup, sambung Aki Lempungan sambil tersenyum tipis. Paman Guru, bolehkah aku tanya sesuatu?" susul Aji seraya mengangkat kepala dan menatap laki-laki berjubah putih itu. "Tanya." Aki Lempungan tertawa. "Mengapa tidak? Kau mau tanya apa?" Paman, pernahkah Paman Guru bertarung?" "Pertanyaanmu aneh, Aji. Kau menanyakan pertarungan, tapi kau sendiri tidak mengerti ilmu silat. Apa perlunya?" "Hanya ingin tahu saja, Paman Guru," sela Aji saat Aki Lempungan masih terkekeh-kekeh. Ketika tawanya berhenti, mendadak kening laki-laki setengah baya itu berkerut sehingga kedua alis matanya yang sebagian sudah memutih beradu. Disinilah letak kesalahanmu, Aji. Kau menyebut pertarungan, padahal bagi seseorang yang berwatak pendekar dan kesatria, tidak ada istilah pertarungan. Jadi, kalau seorang pendekar yang berilmu tinggi terlibat dalam suatu bentrokan, maka yang ada hanyalah perjuangan mempertahankan hidup atau perjuangan membela kebenaran. Lain itu tidak. Dan itu adalah sesuatu yang mulia, Aji. Lagi pula, perjuangan seperti itu akan selalu dikenang, walau sudah berpuluh tahun berlalu. Kau pernah mendengar nama Wong Agung dari Karanglangit? Itulah salah satu misal. Meski sudah berpuluh tahun, namun namanya hingga sekarang masih dikenang orang. Bahkan semua orang kini merindukan kemunculannya kembali demi menegakkan keadilan dan memberantas keangkaran murkaan yang sudah merasuk hingga ke seluruh pelosok bumi. Sekarang, tidak adakah dalam benakmu suatu keinginan untuk menjadi seorang pendekar yang selalu dikenang karena keluhuran budinya, serta selalu dirindukan kemunculannya untuk memberantas keangkaran murkaan? Papar Aki Lempungan panjang lebar. Aji hanya termangu. Sudahlah Aji, kau tidak tertarik dengan ilmu silat. Mungkin kau juga tidak akan terusik dengan omonganku tadi. Tapi, sudahlah, potong Aki Lempungan. Aku tadi mencarimu karena akan kusuruh menemani Gatra ke kota Praja untuk menjual hasil kebun kita, sekalian mencari semua kebutuhan perguruan kita. Kuharap kau bersedia, Aji. Jelas Aki Lempungan seraya tersenyum, lalu tubuhnya berbalik dan melangkah menuju halaman tengah. Baik Paman, jawab Aji sambil bangkit, meski raut mukanya tampak menyimpan suatu yang sulit dimengerti. Dengan langkah berat, Aji melangkah menuju halaman tengah. Di sana,
terlihat Gatra telah siap dengan sebuah gerobak berisi macam-macam hasil kebun. Ketika matahari baru saja menggelincir dari titik tengah, gerobak yang ditumpangi Aji bersama Gatra tampak keluar dari halaman tengah perguruan Samudra Putih. Lemah Ajang, sebuah kota praja yang dipimpin seorang tumenggung. Karena terletak di tengah-tengah beberapa kampung yang bertanah subur dengan hasil bumi melimpah, maka jadilah Lemah Ajang kota yang ramai. Setiap hari, beberapa orang dari kampung sekitarnya datang ke sana. Selain untuk menjual hasil bumi, membeli keperluan sehari-hari, ada juga yang datang hanya ingin melihat keramaian kota serta menikmati keindahan bangunan kediaman tumenggung yang begitu megah. Demikian pula halnya Aji serta Gatra. Sebelum menjual hasil bumi dan membeli beberapa keperluan perguruan, mereka lebih dulu singgah di sebuah kedai minum untuk sejenak melepas lelah dan membasahi kerongkongan yang baru saja terpanggang matahari. Tak lama berselang, sewaktu keduanya sedang menikmati minuman, dari arah utara jalan yang menuju kediaman tumenggung, tampaklah rombongan orang berkuda. Hentakan ladang rombongan berkuda di siang yang menjilat itu seketika menarik perhatian orang-orang yang berada di kota praja. "Ada apa ya, Kang?" tanya Aji ketika rombongan berkuda itu hampir melewati kedai tempat Aji dan Gatra berada. "Mana aku tahu," jawab Gatra sambil mengangkat bahu, kemudian menyeruput minumannya. Ketika rombongan berkuda lewat di depan kedai, baru Aji bisa melihat jelas wajah-wajah penunggang kuda itu. Rombongan itu ternyata terdiri dari 8 orang. 2 orang yang paling depan berpakaian hitam-hitam. Tangan kanan masing-masing membawa sebuah bendera warna hitam bergambar tengkorak. Di belakang 2 orang pembawa bendera tampak seorang laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki berpakaian putih bersih, wajahnya sudah tampak mengeriput, kumisnya amat lebat hingga bibirnya tak terlihat, rambutnya yang panjang sebahu diikat kain berwarna hitam. Sorot matanya dingin, namun yang membuat orang berkedip dan tidak berani lama-lama memandangi. Sesudah melihat matanya yang buta di sebelah kanan, mata itu hanya merupakan rongga yang mencekung ke dalam. Adapun wajah perempuan di samping laki-laki bermata satu tertutup sepotong kain berbentuk segitiga yang berlubang-lubang kecil, sehingga wajah di baliknya tidak begitu jelas. Meskipun demikian, orang akan betah berlama-lama memandangi perempuan ini karena kulitnya putih, pinggulnya pun besar dengan buah dada yang tampak membusung dan kencang. Dengan dibalut kain berwarna putih ketat, perempuan ini tampak mempesona. 2 orang yang di belakang laki-laki bermata satu dan perempuan bertubuh sintal itu adalah 2 orang berpakaian biru gelap dan agak kebesaran. Raut muka mereka yang hampir mirip kelihatan kasar serta beringas. Keduanya berambut jabrik, pada punggung masing-masing tersembul senjata kapak berwarna merah. Adapun 2 orang yang paling belakang adalah 2 orang berpakaian sama dengan 2 orang yang paling depan. "Kang, berani bertaruh perempuan yang wajahnya tertutup itu pasti orangnya cantik," tebak Aji sambil memandang tak berkedip ke arah rombongan yang lewat. "Ah, kalau bicara soal perempuan, semangatmu minta ampun," sahut Gatra sambil mengibaskan tangannya di depan mata Aji. "Ya, namanya saja laki-laki, wajar kan, Kang?" sergah Aji sambil menepiskan tangan Gatra yang menghalangi pandangannya. "Tapi siapa mereka itu ya, Kang?" "Sudah kukatakan, mana aku tahu. Lagi pula, apa pedulimu?" "Loh, siapa tahu aku dapat menggait perempuan itu, Kang. Kan untung aku," jawab Aji seenaknya sembari cengengesan. "Mau menggait perempuan itu? Berat bocah." Tiba-tiba saja
terdengar sautan dari samping kanan Aji. Begitu Aji dan Gatra menoleh, tampak seorang kakek bercaping lebar yang tengah memandang lurus ke arah rombongan berkuda. "Kakek tahu?" tanya Aji sedikit penasaran. "Oh, pasti aku tahu," jawab kakek itu tanpa menoleh ke arah Aji. Kepalanya mengangguk-angguk sehingga capingnya yang lebar turun naik menutupi sebagian wajahnya. "Siapakah mereka itu, kek?" tanya Aji sambil telunjuknya menunjuk ke arah rombongan. "Bocah, simpan telunjukmu. Jika mereka tahu, kau akan dibuat lumat jadi bubur," damprat kakek itu dengan mata melotot ke arah Aji. "Kakek kenal mereka?" Pasti aku kenal mereka," sahut kakek bercaping mengangguk-angguk. Kemudian kakek bercaping itu kembali mengalihkan perhatian ke arah rombongan berkuda. "Jika kau ingin tahu, dengarkan baik-baik bocah. Dua orang yang paling depan dan paling belakang adalah para pengawal. Bendera hitam bergambar tengkorak adalah lambang untuk orang-orang dari golongan sesat. Sedangkan lelaki bermata satu dan perempuan yang ingin kau gaet itu adalah dua tokoh hitam jajaran atas yang berjuluk sepasang iblis pendulang sukma. Mereka baru muncul lagi setelah berpuluh tahun tak ada kabar beritanya. Sekarang mereka menyusun kekuatan kembali setelah 30 tahun yang silam dapat dipecundangi Wong Agung dari Karanglangit. Sedangkan dua orang yang berambut jabrik itu adalah kakak beradik dari Lembah Prangas. Mereka juga termasuk tokoh dari golongan sesat yang berjuluk Kapak Kembar Berdarah," papar kakek bercaping. "Mereka menuju kemana, kek?" Aji menyela kala kakek bercaping berhenti bicara. Kediaman Tumenggung. Mereka sedang melebarkan sayap. Semua daerah pesisir pantai utara dan selatan sudah mereka kuasai. Sekarang mereka mengajak siapa saja untuk bergabung. Siapa yang menolak pasti dihancurkan. Seandainya Wong Agung hadir, pasti kekejaman dan kekuasaan mereka dapat diatasi," desah kakek bercaping itu. "Apakah Wong Agung sudah meninggal?" kini Gatra yang ikut-ikutan bertanya. "Ya, soal itulah yang sekarang menjadi tanda tanya. Sejak berhasil mengalahkan tokoh-tokoh sesat, termasuk sepasang iblis pendulang sukma di jurang Geladak Perak 30 tahun silam, Wong Agung menghilang begitu saja tanpa jejak. Padahal kehadirannya sekarang ini sangat dibutuhkan. Atau bagaimana kalau kalian saja yang coba-coba menghadapi mereka?" kata kakek bercaping itu mengakhiri bicaranya. "Kalau boleh kami tahu, kakek siapa?" "Pertanyaanmu sudah terlampau banyak, bocah," jawab kakek bercaping cepat seraya bangkit dari tempat duduknya. Setelah membayar minuman, dia segera keluar tanpa menoleh. "Bagaimana kakak?" Tiba-tiba Aji mengejutkan Gatra yang masih memandangi kepergian kakek bercaping lebar. "Apanya yang bagaimana? Perempuan yang tadi itu?" Kau memang mata perempuan," dengus Gatra sambil bangkit berdiri. Ketika matahari telah berubah warna kuning kemerahan dan sinarnya hanya menyaput awan-awan yang tergantung di langit sebelah barat, gerobak yang ditumpangi Aji bersama Gatra terlihat keluar dari kota Praja menuju utara lereng bukit. Memang mereka baru saja menyelesaikan tugas yang diberikan Aki Lempungan. "Kali ini kita pulang terlambat, Aji," kata Gatra. "Masalah itu biar aku yang nanti akan bicara kepada paman guru," jawab Aji seraya menekuk jari telunjuknya sampai menyentuh ibu jari hingga membentuk bulatan. "Kang, bagaimana kira-kira rupa Wong Agung itu ya?" tanya Aji mengusik Gatra. "Hus, jangan ngaco omonganmu, Aji. Tapi menurut ibu dan ayahku sewaktu aku masih anak-anak, beliau adalah seorang pendekar yang berilmu sangat tinggi. Budi pekertinya aku,
Namun sungguh hingga sebelum kakek tadi bercerita, aku masih menganggap kalau cerita tentang Wong Agung hanya khayalan belaka, seperti cerita untuk menina-bobokkan si Upik. Memang, sebelum kakek tadi bercerita, aku pernah mendengar cerita tentang Wong Agung dari paman guru Lempungan. Tapi waktu itu aku tidak begitu tertarik. Kupikir itu hanya cerita buatan untuk menggugah semangatku agar mau belajar ilmu silat. Tapi kini timpal Aji namun terputus. Gerobak terus berjalan menuju lereng bukit. Kini Aji dan Gatra sama-sama diam. Keduanya tampak terbuai pikiran masing-masing. Ketika gelap sudah mengurung bumi, barulah gerobak yang ditumpangi Aji dan Gatra membelok ke arah jalan satu-satunya yang menuju ke bangunan perguruan Samudra Putih. "Kang, tempat kita tampak gelap. Apakah mereka lupa menyalakan obor?" tanya Aji. Mendadak hatinya merasa tak enak. Sementara yang diajak bicara diam saja, mata Gatra hanya menatap bangunan perguruan Samudra Putih yang tampak sepi dan gelap. "Aku sendiri heran," sahut Gatra tanpa menoleh setelah sekian lama terdiam. Belum sampai gerobak mencapai pintu masuk, keduanya sudah meloncat turun kemudian berlari. Tapi mereka mendadak berhenti dan langsung tercekat sesudah mata keduanya tertumbuk pada papan nama yang tergantung di depan. Papan nama yang bertuliskan perguruan Samudra Putih itu sudah tertutup oleh leleran warna merah. Setelah agak dekat, baru keduanya sadar bahwa leleran warna merah di atas tulisan adalah darah. Sejenak Aji dan Gatra saling pandang, namun dalam sekejap itu pula keduanya langsung berlari menerobos masuk, dan keduanya merasa tak percaya akan pemandangan di depan mata. Beberapa tubuh tampak berkelimpangan. "Kang, sulut obor!" teriak Aji keras ketika tidak bisa mengenali satu persatu tubuh yang berkelimpangan di halaman karena gelap. Begitu obor menyala, mereka hampir saja melolong. Betapa tidak, ternyata tidak ada satupun dari penghuni perguruan Samudra Putih yang bergerak. Semuanya tak bergeming, biarpun Aji mencoba menggoyang-goyangkan sambil memanggil keras-keras. "Kang, cari paman guru!" teriak Aji kembali. Gatra tak menoleh, tapi ia cepat membalikkan tubuh-tubuh telungkup yang berkelimpangan. "Aji, guru di sini!" Belum juga Gatra menyelesaikan kata-katanya, Aji telah meloncat ke arahnya. Mereka menemukan tubuh Aki Lempungan dalam keadaan demikian menggenaskan. Beberapa bacokan hampir merata di sekujur tubuhnya, tapi orang tua itu masih bertahan. Cepat Aji mengangkat kepala Aki Lempungan, lalu menaruhnya di atas pahanya. "Aji," panggil Aki Lempungan dengan suara pelan. "Siapa yang berbuat keji ini, paman guru?" "Tak perlu kau tanyakan itu, tak perlu. Mereka berilmu tinggi. Tapi sekarang aku ingin belajar ilmu silat, paman guru." "Terlambat, nak. Kau berubah pikiran setelah semua ini terjadi. Tapi aku gembira mendengarnya, Aji. Kurasa aku sudah tidak tahan lagi." "Paman, jangan berkata begitu. Kuatkanlah, paman. Mari ku angkat ke dalam ruangan." "Tidak usah, nak. Waktuku tinggal sedikit saja." Sejenak mata sayu Aki Lempungan merayapi wajah Aji. "Aji, mendiang ibumu menitipkan sesuatu kepadaku. Benda itu kusimpan di bawah almari. Ambillah," kata Aki Lempungan lirih. Hanya suara Aki Lempungan tersendat di tenggorokan. Aji segera mendekatkan telinga ke mulut laki-laki yang tengah sekarat itu. "Pergilah kau ke kampung Plumbang." Begitu selesai berkata, kepala Aki Lempungan lunglai, tubuhnya dingin dengan mata terpejam. Aji masih menggoyang-goyangkan tubuh Aki Lempungan.
Tetapi tubuh ketua perguruan Samudra Putih itu tetap diam tak bergerak. Dengan mata berkaca-kaca dan tubuh gemetar, Aji mengangkat tubuh paman gurunya ke dalam ruangan. Sementara Gatra masih berusaha mengumpulkan mayat-mayat perguruan Samudra Putih yang berserakan di sana-sini setelah memastikan kematian Aki Lempungan. Setelah menaruh tubuh Aki Lempungan di atas dipan dan menutupnya dengan selendang, Aji melangkah ke sebuah almari. Ia berjongkok lalu mengambil sebuah bungkusan di bawahnya. Dengan tangan gemetar dan mata masih berkaca-kaca, pemuda itu membuka bungkusan kecil berwarna putih yang diambilnya dari bawah almari. Ternyata bungkusan kecil itu hanya berisi sebuah benda bulat yang berwarna putih, besar dan bentuknya mirip kepingan uang emas. Pada muka lempengan benda itu terdapat sebuah gambar tempat mandi agak besar yang dikelilingi tembok agak tinggi. Sedangkan lempengan bagian belakang terdapat gambar bangunan tinggi di tengah lautan. Aji hanya termangu memandangi benda itu, lantas dimasukinya ke dalam bajunya. Kampung Blumbah, gumam Aji sambil melangkah mendekati tubuh Aki Lempungan di atas dipan.